Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan wa marrat bihi falamma atqalat da'awallahu rabbaha la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samai wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Hai sekalian jamaah jin dan manusia, bila ada di antara kamu yang sanggup melintasi angkasa luar, lintasilah. Namun kamu sekali-kali tidak akan dapat melintasinya kecuali dengan kekuatan, yaitu ilmu pengetahuan. Di sini kami mengambil tema yaitu Al-Quran sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Maha besar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ar-Rahman 33. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga pada siang hari ini kita bisa yaitu mengkaji bersama pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikaji kita ini bersama menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu rukun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat beliau dunia sampai di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan Al-Quran menyuruh manusia membaca sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menjadikan.
Membaca dalam ayat ini bukanlah sekedar membaca seperti kita membaca Al-Quran, tetapi membaca di sini mempunyai makna yang lebih dalam, yakni menganalisa dan meneliti serta mengadakan percobaan apa yang harus kita baca. Yang akan kita baca adalah ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua, yaitu yang pertama ayat yang tertulis, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua ayat yang tercipta, yakni segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meliputi seluruh isi alam semesta seperti bumi, langit, bintang, matahari, bulan, planet, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, laut, manusia, binatang, dan lain sebagainya. Semua itu adalah ayat-ayat Allah yang wajib dibaca atau dipikirkan oleh manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 190 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dikala mereka berdiri, dikala mereka duduk dan berbaring, seraya memikirkan kejadian langit dan bumi. Dan mereka berkata, tiada sia-sia Engkau ciptakan semua ini, wahai Allah, Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, nah, apa yang telah dicapai oleh manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, marilah kita utarakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut. Dulu kalau kita berjalan kemana-mana hanya berjalan kaki, paling-paling naik kuda. Tapi perkembangan iptek sekarang, bila kita bepergian, kita dapat memilih. Bagi yang ingin naik mobil, silahkan naik mobil, silahkan naik mobil. Tidak mau naik mobil, silahkan naik kereta api, alias yaitu kereta senja. Saking canggihnya ilmu pengetahuan saat ini di Indonesia, yaitu makan siang di Singapura, bermalam di Thailand, dengan naik pesawat terbang. Itulah perkembangan dalam bidang transportasi. Kemudian dalam bidang komunikasi, sekarang dunia seolah-olah kecil. Perdana Menteri Jepang berbicara di Tokyo dapat dilihat di Indonesia melalui layar televisi. Dulu betapa hebatnya perang teluk antara Irak dengan pasukan multinasional. Untuk menyaksikan perang teluk, kita tidak perlu pergi ke teluk.
nanti bisa ditembak oleh Saddam Hussein dengan peluru, tetapi untuk menyaksikan perang Teluk itu silahkan duduk di atas kursi, minum secangkir kopi manis, lalu nonton beritanya pada dunia. Dalam berita, bila Bapak dan Saudara ada punya teman di Rusia ingin bicara dengannya, silahkan angkat gagang telepon. Itulah beberapa perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Semua ini terjadi adalah atas dorongan yang diberikan oleh Al-Quran agar manusia menganalisa, yaitu kejadian langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, serta peristiwa-peristiwa alam lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang lebih luar biasa lagi adalah pada tahun 1978 dua orang astronot Amerika Serikat, yakni Neil Armstrong dan Buzz Aldrin, telah berhasil yaitu mendarat di bulan dengan menggunakan pesawat Apollo 11. Sekarang timbul pertanyaan, apa penyebab Neil Armstrong dan Buzz Aldrin sampai di bulan? Jawabnya ialah karena mereka menganalisa ayat Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan, yang artinya, hai sekalian jemaah dan manusia, sekiranya kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, silahkan lintasi, tapi sekali-kali tidak akan dapat melintasinya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Bila kita berpikir secara benar dan jujur berdasar surat Ar-Rahman ayat 33 ini, maka kita akan mengakuinya betapa Al-Quran telah menjadikan sumber perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di dalam surat Al-Ghashiyah ayat 17 sampai 20, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kesimpulan pengajian pada siang hari ini yaitu Al-Quran adalah sumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan rahasia yang ditunjukkan oleh Al-Quran, akhirnya berhasillah manusia mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Di antara ilmu itu ialah ilmu tentang makhluk hidup, biologi, ilmu tentang benda mati, fisika, ilmu tentang kepurbakalaan, yaitu ilmu tentang bintang-bintang, ilmu tentang yaitu meramal, futurologi, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Namun manusia jangan lupa
di samping mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi, mereka harus yaitu tetap berzikir kepada Allah dan mengakui kekuasaan Allah. Yaitu untuk itu mari terus kita amalkan dan kita gali Al-Quran. Semoga menjadi insan yang berpikir dan berzikir. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yaitu bermanfaat kepada kita semua. Mungkin ada hilaf kami mohon ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.